SPD MPD, calon guru penggerak dari UPT SMP Negeri 4 Alak, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah aksi nyata modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Dalam supervisi akademik di UPT SMP Negeri 4 Alak, kami laksanakan dengan 3 tahapan. 1. Pra-observasi, 2. Observasi, 3. Pasca observasi. Seperti apa implementasi coaching dalam supervisi akademik di UPT SMP Negeri 4 Alak? Saksikanlah tayangan video berikut ini. Bagaimana kabarnya Pak Saleh? Alhamdulillah. Iya. Begini Pak Saleh, saya mengundang Pak Saleh ke sini karena ada kegiatan saya Pak. Jadi saya akan melakukan aksi nyata. Aksi nyata ini berhubungan dengan proses pembelajaran di sekolah Pak. Jadi saya mau ambil Pak Saleh sebagai sampel saya untuk diobservasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut ya. Jadi rangkaiannya supervisi ini ada 3 Pak Saleh. Yang pertama ada namanya pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi ya. Yang pertama pra-observasi. Jadi nanti yang saya akan amati di pra-observasi berarti saya berdiskusi dengan Pak Saleh mengenai persiapan pembelajaran yang Pak Saleh akan lakukan. Yang kedua kita masuk ke observasi. Di observasi nanti saya akan melakukan kegiatan pengamatan ketika Pak Saleh mengajar di kelas sesuai dengan materinya. Yang ketiga, pasca observasi. Di situ kegiatan saya akan melakukan kegiatan diskusi tanya jawab atau istilahnya biasa dikenal dengan nama coaching. Jadi coaching berhubungan dengan tindak lanjut hasil supervisi tadi Pak Saleh. Pak Saleh, apa yang Bapak Saleh persiapkan ketika mau mengajar? Yang saya persiapkan ada perangkat, kemudian media, kemudian bahan pendukung, akan masuk di situ media. Model pembelajaran atau metode atau strategi apa yang Bapak gunakan biasa untuk mengajar? Yang biasa saya gunakan selama ini ada metode ceramah. Dan di akhir materi itu saya bagi kelompok anak-anak untuk mengerjakan tugas yang diberikan dari kelompok. Teknik penilaian yang saya pakai teknik penilaian portofolio. Ada sikap? Ada sikap. Sikap? Yang saya nilai sikap. Satu sikap. Spiritual. Ya, sikap sosial, spiritual. Dan kemudian pengetahuan. Jadi ada 3 ya? Ada 3. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Sekarang masalah, apakah ketika Pak Saleh mengajar sudah memperhatikan semua kebutuhan belajar siswa? Tentang hal itu selama ini saya masih kurang fokus. Belum fokus ke kebutuhan belajar ya? Mungkin Pak Saleh pernah mendengar model pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar siswa? Belum pernah dengar.
Apakah Pak Saleh pernah mendengar istilah pembelajaran berdiferensiasi? Belum. Belum. Ya. Itu yang saya maksud Pak Saleh. Oh, iya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu intinya pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar individu setiap siswa atau murid atau peserta didik. Ya. Individu ya. Ya. Kebutuhan itu bisa dilihat dari 3 aspek Pak Saleh. Iya. Ya. Yang pertama ada namanya kesiapan, readiness-nya. Yang kedua minatnya. Yang ketiga dilihat dari profil belajarnya. Readiness, kesiapan, kita bisa lihat kesiapannya anak. Apakah anak itu sudah sangat siap belajar, sudah siap atau belum siap atau tidak siap. Itu namanya dari kesiapan. Readiness-nya ya. Yang kedua dari minatnya. Apakah anak tersebut minat belajar materi tersebut? Misalnya mempelajari materi bioteknologi. Apakah anak berminat ataukah tidak berminat atau kurang berminat? Itu bisa dilihat dulu di tahap persiapannya. Yang ketiga dilihat dari profil belajarnya. Jadi profil belajar di sini gaya belajarnya maksudnya ya. Ada anak yang belajarnya dengan cara mendengarkan. Jadi kalau dia mendengar suara, dia mengerti, memahami. Ada juga anak yang belajar dengan melihat. Jadi dengan melihat gambar, melihat praktek, dia bisa paham. Yang ketiga dengan gerakan-gerakan atau kinestetik. Jadi ketika dia belajar dan bergerak, dia lebih paham materi yang diajarkan. Jadi ada istilah visual, audio, dan audio visual. Ini namanya gaya belajar. Ini yang diperhatikan ketika kita mau menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Itu ya tadi. Jadi 3 tadi yang saya lihat ya. Jadi sebelum mengajar harus dipetakan memang itu anak. Dilihat dari 3 aspek tadi ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 jenisnya. Ada namanya pembelajaran berdiferensiasi konten, ada pembelajaran berdiferensiasi proses, dan juga ada pembelajaran berdiferensiasi produk. Ya. Yang pertama tadi pembelajaran konten. Konten itu maksudnya isinya. Jadi ketika Pak Saleh mengajar harus menggunakan berbagai macam media. Misalnya yang pertama, ketika mengajar kalau dia dari kontennya isinya satu menggunakan buku. Ini kan sudah satu konten, buku. Yang kedua menggunakan LKPD atau LKS. Yang ketiga bisa menggunakan peralatan ICT, misalnya LCD, misalnya laptop, kan media ini. Yang ketiga bisa menggunakan jurnal-jurnal ilmiah yang kita ambil dari berbagai media. Kita pakai untuk mengajar bisa. Kita juga bisa membuat video. Videonya disimpan dalam drive atau di YouTube, kita ambil linknya dikasihkan ke anak membuka, sudah belajar sendiri. Itu namanya diferensiasi konten. Begitu juga dengan alat-alat yang aslinya. Kalau misalnya anak diajar membuat magnet, harus ada magnetnya. Itu kan aslinya ya, disesuaikan dengan itu. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi konten. Kedua, berdiferensiasi proses. Maksudnya proses itu kegiatan belajar mengajar ketika kita mengajar menggunakan berbagai cara yang bervariasi. Misalnya tadi ada anak yang audio visual, maka dia tidak bisa kita ajar dengan cara visual saja. Dikasih audio visual betul. Misalnya kita tadi punya link, tunjukkan linknya. Suruh buka linknya, dia akan belajar melihat Pak Saleh melakukan gerakan atau praktek, misalnya praktek apa di situ, dia baru paham. Ya, dengan link tadi, dengan video tadi, atau dengan praktek langsung dia melihat baru bisa mengerjakan dan dia mempraktekkan. Ini audio visual. Begitu juga dengan yang visual. Kalau visual berarti melihat tulisan, melihat gambar. Ketika dia melihat baru paham. Begitu juga dengan yang audio. Ketika mendengarkan suara, apakah suara Pak Saleh langsung ataukah suara dari video, mereka baru paham. Ini diferensiasi proses. Jadi banyak yang kita pakai. Kita ceramah, kita ngadakan diskusi, kita suruh anak melihat video, kita suruh anak melihat tulisan, kasih LKS, dia kerja sesuai dengan minatnya mereka, sesuai dengan kebutuhan, dengan gaya belajarnya mereka. Ini proses ya. Yang ketiga, diferensiasi produk. Maksudnya produk itu hasil. Jadi setelah kegiatan pembelajaran selesai, ada hasil yang diperoleh. Misalnya membuat barang. Misalnya pembelajarannya membuat magnet. Nanti setelah selesai belajar, anak bisa membuat produk berupa magnet. Itu namanya diferensiasi produk. Dan untuk diferensiasi produk,
magnetnya bukan hanya satu bentuk dari bahannya. Misalnya kita membuat magnet, ada yang orang membuat magnet dari paku, ada yang dari potongan besi atau dari logam yang lainnya. Itu namanya berbeda bahannya tetapi sama intinya membuat magnet. Itu namanya berdiferensiasi produk. Maksudnya banyak tetapi sama yang dimaksud, tujuannya sama, cuma modelnya yang dihasilkan berbeda. Begitu ya, ini diferensiasi produk yang mengakomodasi kebutuhan belajar anak. Ini yang pertama, ciri yang pertama. Jadi guru itu harus memiliki tujuan yang jelas ketika belajar. Dan yang paham bukan hanya gurunya, siswanya juga harus tahu tujuannya. Ya, harus sepakat tahu tujuan yang pertama. Yang kedua, guru harus mampu merespon kebutuhan belajar. Tadi kan sudah dilakukan pemetaan kesiapan belajarnya. Dasarnya minat, dasarnya profil, dasarnya kesiapan. Sehingga guru bisa membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, sesuai dengan minatnya anak tadi, gaya belajarnya anak tadi, dengan kesiapannya anak tadi, ya. Ini. Jadi di RPP-nya sudah termuat ini semua gaya belajar tadi. Yang ketiga, guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Jadi siswanya nanti bisa aktif di situ karena mereka belajar sesuai dengan gayanya masing-masing, sesuai dengan kesukaannya, ya. Ini yang selanjutnya, guru menciptakan manajemen kelas yang efektif. Maksudnya itu kelasnya tertib, terkendali, aktif di situ. Gurunya bisa berperan di situ, mengatur proses belajar mengajarnya. Yang terakhir, yang kelima ini, guru melaksanakan penilaian berkelanjutan. Tadi Pak Saleh tadi lakukan penilaian 3 aspek tadi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini dilakukan semua berkelanjutan, dan ini dilakukan secara berkelanjutan terus menerus, bukan hanya di pertemuan ini. Nanti pertemuan selanjutnya dilakukan juga itu penilaiannya. Ya, tanya sikapnya apa saja yang Pak Saleh nilai? Sikap yang masuk di situ disiplin. Oh ya, disiplin. Ya, kemudian taat kepada guru. Oh ya. Kemudian ada juga kerjasamanya. Menggunakan penilaian, menggunakan pembelajaran sosial emosional atau PSE, sosial emosional, apakah sudah dinilai? Belum ya. Nanti yang saya harapkan nanti Pak Saleh nanti juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi, juga menilai sikap, terutama berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional PSE. Jadi ada kompetensi yang akan dinilai, namanya kompetensi sosial emosional. Apakah Pak Saleh sudah pernah mendengar istilah itu? Belum. Oh belum. Ya. Jadi nanti yang kita nilai sikapnya, selain yang biasa karakter yang kita nilai, ada sikap kompetensi sosial emosional. Ini saya kasih gambaran di contohnya. Ya. Ini. Jadi pembelajaran sosial emosional itu maksudnya pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif antara seluruh komunitas sekolah. Ya. Jadi dalam kolaborasi ini ada hubungan antara siswa dengan guru dan juga dengan warga sekolah yang lain. Dengan yang lainnya, warga sekolah yang lainnya, ada tata usahanya atau guru mata pelajaran yang lain, itu ada berhubungan di situ. Jadi kompetensi sosial emosional yang akan dinilai itu ada 5 pasal. Ya. Yang pertama namanya kesadaran diri. Yang kedua pengelolaan diri atau manajemen diri. Ketiga kompetensi kesadaran sosial. Keempat keterampilan berrelasi, berhubungan ya. Yang kelima keterampilan pengambilan keputusan. Ini PSE. Jadi nanti silahkan ini kompetensi ini tadi dimasukkan dalam RPP termasuk dalam aspek penilaian. Silahkan Pak Saleh membuat model pembelajaran RPP yang saya kasih contoh ini Pak Saleh. Ini contoh model pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga PSE. Ada kompetensi sosial emosionalnya. Silahkan dipedomani, kita buat. Nanti kita persiapkan dan kita akan ketemu di kelas untuk observasi dan ada kegiatan selanjutnya, tindak lanjutnya di pasca observasi. Bagaimana Pak Saleh? Siap? Siap, insyaallah. Ya, terima kasih Pak Saleh. Mudah-mudahan kita berhasil. Oke. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Masih semangat ya? Iya. Bagaimana, ada ya selamat paginya? Ada. Tetap semangat pagi ya, biar sudah siang tetap semangat pagi. Semangat pagi itu biar malam. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama
membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita bersama-sama menundukkan kepala, doa dimulai. Ada yang tidak sempat hadir hari ini? Ada? Siapa namanya? Siapa? Fitra Ramadhani. Ada kabar? Hah? Tidak ada kabar? Oke, tanpa keterangan ya. Jadi materi kita adalah tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Biasa dengar ya? Jadi apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata makanan dan minuman yang halal dan haram? Ada yang tahu apa itu halal? Makanan yang halal apa kira-kira? Enak dimakan. Buka bukunya. Dibuka bukunya masing-masing di materi bab 12. Ada di situ ya. Silahkan buka buku semua. Iya. Ketentuan makanan dan minuman yang halal. Pada dasarnya segala sesuatu adalah diperbolehkan atau halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi contoh ada madu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ini dalam surah An-Nahl ayat 69. Iya. Jadi yang berikutnya susu. Iya. Susu juga ya. Ini lagi-lagi di dalam surah An-Nahl ayat berapa? 66. Jelas kalian? Ya, yupi. Ingat halal dan thayyiban. Ya kalau yupi-yupi yang higienis itu bolehlah, tapi kalau yupi-yupi yang banyak itu sekarang yupi-yupi yang penuh dengan pewarna dan pemanis. Ingat kalau tidak baik untuk tubuh berarti itu tidak boleh dimakan. Iya. Berikutnya, ini haram. Sekarang saya bagikan LKPD ya. Masing-masing kelompok mengerjakan LKPD sesuai dengan didiskusikan ya. Bisa dijawab cuma satu orang yang menjawab. Nanti satu orang perwakilan satu kursi. Sini sudah? Sini sudah. Di sini sudah? Sudah? Boleh sebenarnya buka dulu. Udin, ini betul nih. Yang sebelah sana udah mau antri. Sudah ada yang dibuka, sudah ada itu juga. Iya. Sudah lihat yang mana? Pengertian makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Tuliskan pengertian makanan yang haram. Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan karena apabila dimakan akan menimbulkan dosa. Contohnya hewan yang disembelih tidak atas nama Allah. 3. Tuliskan 3 contoh jenis makanan yang halal. Daging ayam. Contoh jenis makanan yang haram. 1. Bangkai. 2. Darah. 3. Daging babi. 5. Tuliskan cara menghindari makanan dan minuman yang haram. 1. Membaca basmalah sebelum makan dan minum. 2. Menerima ketentuan minuman dan makanan haram yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang belum jelas halalnya.
4. Mengontrol. Kira-kira ada yang contohnya dan bagaimana cara menghindari makanan dan minuman yang haram. Jelas ya? Baik, jadi sekarang ada yang bisa memberikan kesimpulan materi kita hari ini? Ada yang bisa makanan yang sesuai dengan syariat itu tidak cukup hanya dengan halal, tapi juga harus baik untuk tubuh kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa makanan yang disyariatkan itu adalah makanan yang halalan thayyiban. Untuk kelompok yang luar biasa saya lihat kelompoknya siapa yang Nuraini? Ya. Kita tepuk tangan. Nuraini, kemudian kelompoknya siapa ini? Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafarat. Tahu kafarat? Subhanallah. Bisa ya? Kita sama-sama menundukkan kepala sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabil haq wastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Murwanto SPD MPD. Saya calon guru penggerak dari UPT SMP Negeri 4 Alak. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan ini saya mengadakan aksi nyata. Aksi nyata ini berhubungan dengan modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Di kegiatan ini saya melakukan supervisi dengan 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi. Yang kedua, observasi. Dan yang ketiga, pasca observasi. Hari ini saya akan melakukan tahapan yang ketiga, pasca observasi. Pasca observasi ini dilakukan dengan menggunakan teknik coaching. Teknik coaching ini menggunakan model pendekatan alur tirta. Jadi pada kesempatan ini saya Sri Murwanto SPD MPD sebagai calon guru penggerak bertindak sebagai coach. SPDI guru SMP Negeri 4 Alak bertindak sebagai coaching. Pak Mahir SAG MPD Wakil Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 4 Alak bertindak sebagai pengamat. Ya. Apakah Bapak berdua sudah siap untuk melakukan coaching? Siap. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sri. Apa kabar Pak Saleh? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat ya walafiat ya Pak Saleh. Iya, Pak. Iya. Baik, begini Pak Saleh. Kemarin saya telah mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Pak Saleh lakukan. Ya. Kira-kira adakah kendala dalam pembelajaran tersebut Pak Saleh? Kemarin setelah melakukan kegiatan pembelajaran, Iya. saya merasa belum maksimal dalam begitu ya. melakukan Iya. pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Oh iya, jadi belum maksimal ya Iya, intinya belum di sini ya. maksimal, Pak. Iya. Iya. Sekarang apa yang Bapak Saleh harapkan dari kehadiran saya ini Pak Saleh? Saya ingin meminta bantuan, Pak, agar diberikan solusi, Oh iya. masukan untuk memecahkan masalah yang saya alami, Pak. Oh iya, jadi minta solusi, bantuan, pemecahan masalah Pak Saleh tadi ya? Iya. Iya. Sekarang ketika pembelajaran, apa masalah yang terjadi di pembelajaran tersebut Pak Saleh? Mungkin bisa diceritakan Pak Saleh. Cara mengajar saya dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, Oh iya. tapi ternyata belum maksimal memperhatikan kebutuhan Oh iya. kebutuhan peserta didik. Oh jadi ini masalah model pembelajaran ya? Iya. Jadi ini berhubungan dengan kompetensi pedagogi guru ya? pedagogik, Oh iya. iya. Kira-kira apa model pembelajaran yang harus Pak Saleh lakukan ini? Saya ingin melaksanakan model pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh iya. Model pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya. Sekarang saya mau tanya Pak, selama ini bagaimana Pak Saleh melaksanakan pembelajaran tersebut?
selama ini yang sudah saya lakukan adalah saya membaca buku-buku tentang model pembelajaran berdiferensiasi, kemudian membuat RPP tentang model pembelajaran berdiferensiasi, dan mempraktikkan RPP model pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Berarti Pak Saleh ini sudah mencoba untuk Iya, memahami sudah, dan sudah. sudah mengaplikasikan ya, Iya, Pak. ini model pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, Pak. Bagus usahanya Pak Saleh ini. Sekarang begini Pak Saleh, kalau dari skala 1 sampai 10, Iya. Pak Saleh sekarang dalam posisi angka berapa dalam pencapaian tujuan tersebut? Saya merasa baru pada posisi 6. Oh, baru posisi 6 ya? Oh iya. Sekarang saya tanya Pak Saleh, Iya. kira-kira posisi idealnya itu menurut Pak Saleh angka berapa Pak Saleh? Kalau Iya. angka 1 sampai 10, Iya. saya rasa idealnya itu mungkin antara 8, 9. Oh iya, 89 sudah ideal, sudah bisa mengaplikasikan dengan maksimal begitu ya? Pak, iya. Oh iya, mudah-mudahan itu bisa tercapai Pak Iya, Saleh ya. iya. Sekarang saya mau tanya dulu Pak Saleh, kekuatan apa yang Pak Saleh miliki untuk mencapai tujuan itu kira-kira? Saya di sekolah termasuk guru senior yang punya semangat untuk Iya. memberikan pembelajaran. Alhamdulillah, ternyata guru senior ya. Iya. Ya, bagus juga ini. Punya motivasi yang tinggi ya. Ya, bagus Iya, itu Pak. kalau ada sudah guru senior, ada motivasinya tinggi Iya. untuk belajar. Mudah-mudahan itu bisa berhasil ya, Pak Iya, Saleh. insya Allah. Baik. Sekarang saya tanya Pak Saleh, Iya. kira-kira apa rencananya Pak Saleh untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, apa rencana? Rencana saya ke depan saya akan melaksanakan Iya. membaca lebih banyak lagi buku-buku Oh, iya. model pembelajaran berdiferensial. Iya. Kemudian meramu kembali RPP model berdiferensial. Iya, Kemudian RPP. mempraktikkan RPP model pembelajaran berdiferensial. Iya, berdiferensiasi. Yang berikutnya mengikuti diklat. Oh iya, diklat. Kemudian workshop atau webinar, Iya, iya. seminar pembelajaran yang berdiferensial. Iya. Kemudian berdiskusi dengan rekan Oh, iya, guru. bagus ya. Kemudian mengusulkan ke kepala sekolah untuk mengadakan workshop model pembelajaran Oh berdiferensial. iya, ternyata ada 7 saya tadi kasih tanda Pak Iya, Saleh. Pak. Ada 7 rencana aksinya Pak Saleh Iya, Pak. untuk memaksimalkan model Iya, Pak. pembelajaran berdiferensiasi ya. Berdiferensial. Bagus ini. Ya, mudah-mudahan nanti rencana tak bisa terlaksana ya. Iya, insya Allah. Sekarang bagaimana jangka waktu rencana aksi ini Pak Saleh? Saya rencanakan saya akan laksanakan dalam waktu 1 minggu ke depan, Pak. Oh iya. Bagus. Mantap. Iya. 1 minggu akan segera dilaksanakan ya. Insya Allah, Iya. Pak. Iya. Sekarang saya mau tanya Pak ini. Iya. Kira-kira apa yang menjadi indikator keberhasilan Pak Saleh dalam mencapai tujuan ini? Iya. Yang menjadi indikator adalah adanya perubahan kinerja Iya. yang lebih baik dalam proses belajar mengajar Iya. di kelas, dilihat dari nilai hasil Oh, observasi iya. yang akademik yang sudah Dilakukan ya. Iya, Jadi sudah intinya meningkat. nilai kinerja Pak Saleh dalam mengajar Iya. naik ya. Iya. Dilihat dari hasil supervisi. Oh iya. Mudah-mudahan nanti tercapai nih Pak Saleh. Iya, Pak. Selanjutnya Pak Saleh, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk segera melaksanakan. Oh, iya. Segera laksanakan. Segera laksanakan. Bagus ini ya. Sekarang pasti untuk melakukan rencana aksi banyak pihak yang dilibatkan ya Pak Saleh. Iya, Pak. Ya, sekarang saya mau tanya, siapa pihak-pihak yang terlibat dalam rencananya aksi Pak Saleh? Ya. Ya, pihak-pihak yang terlibat itu antara lain ada guru-guru, Oh iya. kepala sekolah, Mm. kemudian Peserta didik. peserta didik, Oh iya. kemudian ada Tenaga tata Tenaga usaha. tata Oh iya. usaha, tenaga Ini intinya pendidikan. warga sekolah ya? warga sekolah. Oh iya, Pak. berarti warga sekolah terlibat dalam kegiatan Iya, rencana Pak. aksinya Pak Saleh ya. Iya. Sekarang bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching yang kita lakukan ini? Saya akan sesegera mungkin untuk melaksanakan aksi yang sudah saya rencanakan. baik. Luar biasa ini Pak Iya, Saleh. Mudah-mudahan rencana aksi Bapak segera terlaksana ya. Amin, Pak, insyaallah. Saya jadi penasaran ini Pak Saleh. Dengan rencana aksinya Pak Saleh itu ya. Insyaallah. Penasaran nih, makanya saya mau mendengar rencana tersebut dalam satu minggu apa hasilnya ya. Iya, Pak. Segera beritahukan ke saya Pak Saleh ya. 1 minggu lagi ya. Iya, Pak. Ya, Insyaallah. semoga sukses Pak Saleh. Amin. Iya. Saya akhiri Pak Saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari coaching yang telah dilakukan, ada saran dan masukan dari saya. Yang pertama, pada tujuan umum. Dari perbincangan yang sangat jelas, terlihat dan terdengar si coaching menyatakan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, identifikasi. Coach memberikan pertanyaan yang sangat berbobot kepada si coach. Ya. Si coach mampu menyampaikan permasalahannya dengan nyaman. Yang ketiga, rencana aksi. Coach mampu mengarahkan si coach untuk mengembangkan ide-ide yang sesuai dengan bentuk rancangan yang akan dibuat. Yang keempat, tanggung jawab. Coach mampu mengarahkan si coach untuk membuat komitmen sebagai bentuk tanggung jawab dari apa yang direncanakan dan apa yang direncana dan yang telah dibuat. Demikian masukan dari saya sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata tentang coaching untuk supervisi akademi di SMP Negeri 4 Allah yang dilaksanakan Bapak Sri Murwanto SPD MPD sangat luar biasa dan dapat menjadi contoh serta diimplementasikan di sekolah ini. Terima kasih. Lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana SPD, guru PKN UPT SMP Negeri 4 Allah, Kabupaten Nrekang. Aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Sri Murwanto SPD MPD sangat luar biasa dan menjadi inspirasi saya untuk melaksanakan hal seperti itu juga di sekolah UPT SMP Negeri 4 Allah. Lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.